Salam kepada pemirsa Jaya TV dimanapun kita berada. Saya mau menyapa Anda. Dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami, terima kasih waktu dan kesempatan Tuhan beri. Dalam kesempatan ini kami mau belajar firman-Mu. Mohon beri kami kemampuan pengertian baru untuk belajar, mengerti dan melakukannya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati hamba dan juga pemirsa yang mendengarnya. Biarlah hari ini kami diberkati dalam renungan pada petang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi saya menyapa kepada saudara-saudara sekalian, pemirsa Jaya TV yang dikasihi Tuhan. Mari kita masuk dalam program Cahaya Kasih. Dalam kesempatan ini mari kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Karena itu marilah kita buka Alkitab bersama-sama. Firman Tuhan pada petang ini terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyertaan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kepada pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya beri tema kecil, hidup di dalam kekudusan. Kekudusan merupakan anugerah yang Tuhan beri. Sebab manusia pada umumnya sudah ada di dalam dosa. Jiwa manusia sudah rusak, sudah kotor, sehingga tidak ada yang hidup di dalam kekudusan. Karena itu kesempatan firman Tuhan dijelaskan kepada kita semua supaya kita memperbaiki. Kalau kita mau hidup kudus, langkah-langkah yang penting sekali yang kita ikuti beberapa ayat ini. Hal yang pertama, ayat yang ke-13 kita lihat. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyertaan Yesus Kristus. Hal yang pertama, kekudusan merupakan anugerah dari Allah Bapa di sorga. Mengapa? Karena karya Yesus yang sempurna itu membebaskan kita, membawa kita keluar dari kekacauan, dari dosa, sehingga jiwa kita hancur, kotor, dan tidak layak untuk berjumpa dengan Allah yang kudus. Karena itu firman Tuhan datang kepada kita. Marilah kita letakkan seluruh pikiran kemampuan kita kepada firman. Sebab firman Tuhanlah yang dapat memurnikan kembali jiwa kita yang rusak. Alkitab berkata, Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, termasuk jiwa kita sudah rusak, sudah kotor, sehingga siapapun manusia tidak dapat berjumpa dengan Allah karena Allah itu kudus. Karena itu mari kita datang kepada firman, belajar firman Tuhan, makan firman Tuhan, sehingga jiwa kita yang rusak kita dipulihkan. Apa itu jiwa? Bagian tubuh yang kedua. Yang pertama roh, yang kedua jiwa, yang ketiga adalah fisik di luar ini. Makanan atau kebutuhan untuk jiwa kita adalah makan firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah yang dapat memurnikan kembali, yaitu jiwa kita. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, emosi, kemauan, dan sebagainya. Semua manusia ada di dalam kekacauan, ada di dalam jauh dari Tuhan, hidup di dalam hukum dosa. Sehingga mari kita belajar firman Tuhan, makan firman Tuhan. Itulah kebutuhan jiwa kita.
sehingga jiwa kita dimurnikan, dipulihkan oleh firman. Yang kedua, karena karya keselamatan yang sempurna yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita punya utang dosa sudah lunas dibayar oleh darah Yesus Kristus, sehingga kita kembali kepada Dia. Kita dipulihkan, dibersihkan dengan darah Yesus Kristus. Itu yang dijelaskan oleh Petrus di dalam suratnya ini. Pasal 1 dijelaskan kepada orang-orang perantauan yang sudah dipanggil menjadi anak-anak Allah. Kita ada di dalam kemurahan, ada di dalam berkat Tuhan, ada di dalam firman-Nya, sehingga hidup kita, jiwa kita yang rusak itu diperbaiki oleh firman. Jadi hal yang pertama adalah hidup kekudusan merupakan kasih anugerah dari Allah Bapa di sorga. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita sudah ada di dalam firman, dan kita sudah makan firman Tuhan, maka ayat yang ke-14 kita lihat, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hal yang kedua, kalau kita sudah dibersihkan jiwa kita oleh firman Tuhan, maka langkah yang pertama yang kita miliki sebagai anak-anak Allah adalah ketaatan. Belajar ketaatan tidak gampang. Bicara untuk ketaatan gampang, tetapi untuk melakukannya memang penuh pergumulan. Belajar dan belajar dan belajar. Hal yang sepele untuk dalam hal berdoa, kita komitmen untuk berdoa harus belajar taat. Pagi hari, siang hari, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk taat dalam hubungan kita dengan Tuhan. Hal yang kedua, selain kita berdoa kepada Tuhan, hal yang kedua sebagai anak-anak Tuhan, mari kita taat di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab itu kebutuhan utama untuk pemurnian jiwa kita, untuk memperbaiki jiwa kita yang rusak itu, hanya dengan membaca firman Tuhan, makan firman Tuhan, maka jiwa kita dipulihkan, dibersihkan. Tidak ada cara lain. Sekalipun kita memiliki pengetahuan hebat, memiliki gelar yang luar biasa, depan belakang full, penuh, itu tidak ada jaminan untuk memperbaiki jiwa kita. Karakter kita sudah rusak, kata Alkitab tadi. Jiwa kita sudah rusak. Karena itu hanya makan firman, belajar firman, taat dan lakukan firman Tuhan, maka jiwa kita diperbaiki, dipulihkan, sehingga semakin hari semakin kita ada di dalam kekudusan. Ini hal yang penting. Selain kita memperbaiki pikiran, kemauan dan perasaan, yang kedua sebagai anak-anak Tuhan belajar ketaatan. Ketaatan dalam hal apa saja? Ketaatan dalam hal pelayanan, ketaatan dalam hal mengerjakan sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi maksimal dalam melakukan firman Tuhan. Ketaatan itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita hidup di dalam kekudusan, hal yang ketiga, ayat yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Hal yang kedua, kita hidup kudus seluruh hidup ini. Tidak hanya hati saja, tidak hanya suara saja, atau mata saja, telinga saja, tetapi Alkitab berkata seluruh hidupmu, berarti dari kepala, rambut sampai ke ujung kaki, semuanya kita ada di dalam kekudusan. Mengapa? Karena Alkitab berkata, Roma 12 ayat yang ke-1 dan 2, persembahkanlah seluruh hidupmu sebagai persembahan yang berkenan di hati Allah. Persembahan yang berkenan di hati Allah bukan harta yang kita miliki, segala sesuatu yang kita miliki, tetapi persembahan yang benar yang Tuhan senang terima adalah persembahkan seluruh hidup ini, dari kepala sampai ujung kaki, persembahkan kepada Tuhan. Sehingga mari kita belajar hidup dalam kekudusan. Contoh sederhana, kalau kita sering mendengar lagu-lagu duniawi, memang kita hobi dan senang dengar lagu-lagu duniawi, karena itu pengaruhnya besar.
Karena seni maka akan mempengaruhi kita punya emosi, kita punya kemampuan, kita punya kemauan. Dampaknya kurang bagus. Sehingga ya dari mulut kita bisa memuji Tuhan, menyembah, memberitakan firman Tuhan, tapi hati kita masih senang suka-suka dengan lagu-lagu duniawi. Ini yang perlu kita belajar, meninggalkan semua. Cara kita membaca, cara kita melihat, cara kita mendengar, apapun caranya, itu dampak akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Sehingga hati kita juga kudus, suara kita kudus, mata kita kudus, seluruh hidup ini harus kudus. Sehingga menjadi berkat. Dan tadi kita berkata, persembahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Itulah persembahan yang berkenan di hati Allah Bapa di sorga. Jadi tidak hanya hati, tidak hanya mulut, tidak hanya mata. Yang penting saya sembah, saya bisa memuji Tuhan, saya bisa ya menjadi berkat untuk orang lain. Tidak, tetapi seluruh hidup ini harus persembahkan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memakai kita menjadi berkat bagi siapa saja. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, di ayatnya yang ke-16, mengapa kita dituntut hidup kudus? Ayat yang ke-16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan itu tidak hanya di pikiran kita atau di hati, di tubuh ini sebatas itu, tetapi Alkitab berkata kita harus hidup kudus. Mengapa? Karena Allah kita kudus. Petrus mengutip ayat ini dari Perjanjian Lama. Orang-orang Yahudi keluar dan sebelum masuk di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, diwajibkan untuk hidup di dalam kekudusan, belajar taat kepada perintah-perintah Tuhan, dan melakukan hukum Taurat, taat kepada hukum Taurat, maka mereka bisa masuk sampai ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Gambaran yang sama. Kalau kita mau masuk ke kerajaan sorga, tidak ada cara lain. Kita harus ada di dalam kekudusan Allah. Hidup kudus itu mutlak, karena orang kuduslah tempat di sorga. Sesudah Yesus selesaikan semua tugasnya di bumi ini, datang, menyampaikan, mati, bangkit, dan terakhir dia naik ke sorga. Kenapa dia berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan beda dengan para malaikat. Para malaikat itu roh dan mereka tidak sebut Allah itu Bapa. Tapi saudara dan saya, kita adalah anak-anak Allah, dan maka kita bisa berseru memanggil Allah itu Bapa. Maka Tuhan Yesus Kristus pergi menyediakan tempat bagi kita. Kita beda, dan Yesus sulung dari antara orang mati, dan kita akan menjadi orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang berbeda. Kita sama seperti Yesus, sehingga Tuhan pergi sediakan tempat yang khusus, dan kita menantikan itu. Kapan itu kita memiliki syaratnya ini, hidup di dalam kekudusan. Sungguh-sungguh kita hidup dalam kekudusan, maka perlahan-lahan Tuhan mulai memurnikan jiwa kita. Tuhan memperbaiki karakter kita yang rusak itu, sehingga kita memiliki karakter Yesus. Orang yang sudah ada dalam Yesus memiliki karakter Yesus, dan Yesus tinggal dalam hidup kita, dan kita berkata, aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Galatia pasal 2 ayat 20. Paulus berkata demikian. Kita ada di dalam firman, tinggal di dalam Yesus, dan menyatu dengan Yesus, maka karakter kita yang lama, yang rusak itu diperbaiki, diubahkan oleh Kristus, sehingga kita memiliki kekudusan. Dan kalau kita ada dalam kekudusan, Tuhan pakai kita dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Dan yang kedua, kita siap masuk ke surga karena kita sudah menyatu dengan Kristus, dan kita ada di dalam kekudusan. Kenapa? Karena Allah kita adalah kudus. Kata firman, mengapa kita sembah Allah yang kudus? Karena memang dia kudus adanya, dan kudus itulah yang harus kita kerjakan. Selagi kita diberi kesempatan, mari kita sungguh-sungguh mengerjakan
apa yang Tuhan lakukan, apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Jangan sia-siakan, karena kesempatan hanya sekali selama kita ada ini, selama kita diberi kekuatan, kemampuan. Kalau kita sudah meninggal, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki hidup di dalam kekudusan. Kekudusan merupakan mutlak. Yang terakhir saya mau bilang bahwa di zaman sekarang, di dunia saat ini, kejahatan merajalela di mana-mana, sehingga Alkitab menggambarkan kehidupan manusia sudah jauh, moralnya sudah rusak, dan semua orang lari kepada dunia sepanjang hidupnya, mengerjakan untuk keinginan daging, kebutuhan secara jasmani. Dia mengerjakan itu sehingga dia lupa Tuhan. Kesempatan ini mari kita memperbaiki kembali dengan Tuhan. Belajar hidup di dalam kekudusan merupakan pergumulan yang sangat dalam masing-masing kita, sehingga kita bisa menjadi berkat. Kita bisa memberkati siapa saja, keluarga kita, atau dalam pelayanan di jemaat, atau di masyarakat, apapun posisi kita. Mari kita menjadi berkat, karena bukan lagi saya, tapi Dia yang hidup dalam saya, Yesus yang hidup dalam saya, dan saya bisa menyalurkan berkat itu kepada orang lain. Itulah firman Tuhan yang Tuhan memberikan kepada kita, kepada pemirsa Jaya TV dimanapun kita berada. Mari kita belajar hidup di dalam kekudusan. Hal yang pertama, seluruh hidup, seluruh pikiran itu kita miliki kekudusan karena merupakan karunia Yesus Kristus. Yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar ketaatan. Sebab belajar ketaatan memang tidak mudah, tapi melalui proses panjang kita bisa memiliki ketaatan itu. Yang ketiga, hidup dalam kekudusan bukan hanya di suara, di mata, dan di bagian tertentu, tapi seluruh hidup itu harus kudus. Sebab Alkitab berkata kita harus hidup dalam kekudusan Allah. Dan yang terakhir, mengapa kita dituntut untuk hidup dalam kekudusan? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Ayat yang ke-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pemirsa ya TV yang dimanapun sedang menyaksikan acara ini, mari kita mempersiapkan diri kita sebelum masuk ke kerajaan sorga. Mari kita belajar hidup di dalam kekudusan sehingga kita siap masuk. Yesus datang, kita sudah siap. Kapanpun Dia mau datang, urusan Dia, tapi bagian kita adalah memperbaiki. Ada bagian tubuh yang masih berhubungan dengan dunia ini, perlahan-lahan diperbaiki sehingga semakin hari semakin kita menjadi sempurna seperti Yesus adalah sempurna. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, memberi kami kemampuan agar kami belajar hidup di dalam kekudusan, sehingga kami semakin hari semakin sempurna seperti Yesus adalah sempurna. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah doa dan pergumulan kami di saat petang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan kepada mereka, pemirsa Jaya TV yang sedang mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menegur mereka supaya selagi masih ada kesempatan untuk belajar dan memperbaiki hidup di dalam kekudusan. Sebab Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah kudus. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.